Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Breaking Class TV. Senang sekali saya Bilgezal Syikira Bunga kembali menjumpai Anda dalam sesi Learning Journal kali ini. Pemirsa memasuki detik-detik akhir perkuliahan semester pada semester kali ini, mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita tidak lagi mengulas teori di dalam kelas. Karena seluruh materi telah selesai, maka pada pertemuan Senin kemarin, dosen memberikan penugasan lapangan kepada kelas kita, yaitu melaksanakan praktik jurnalistik secara langsung, yang dimana setiap mahasiswa diminta terjun ke lapangan untuk membuat sebuah berita investigasi yang seutuhnya, mulai dari pengamatan, peliputan, penggalian data, wawancara, ada pula dengan sesi praproduksi, saat sesi produksi dan juga pasca produksi. Dan pemirsa, perlu Anda ketahui, di tahap inilah kita belajar menjadi seorang jurnalistik investigasi yang sesungguhnya. Pemirsa, dalam pertemuan Senin kemarin, semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 3 kita memaparkan proposal liputan investigasi di depan kelas dan di depan dosen pengampu Bapak Adi, yang dimana itu menjadi syarat awal untuk kita terjun dan melakukan praktik lapangan berupa liputan investigasi ini. Melalui presentasi ini kami memaparkan ide, rumusan masalah, metodologi peliputan, serta target narasumber yang akan kita hadapi. Di dalam proposal yang kita buat juga untuk menjadi pacuan ataupun landasan bagi kami dalam menentukan isu apa yang akan kita bongkar melalui pendekatan liputan investigasi ini. Dan pemirsa, untuk praktik investigasi kali ini, kelompok saya, yaitu kelompok 3, mengangkat satu fenomena sosial yang kerap terjadi dari banyaknya kejadian kali ini, yaitu sebuah fenomena yang berlangsung di ruang publik, tepatnya di atas trotoar dekat lampu merah Cicari, Kota Serang, yang dimana kami menemukan sebuah kegiatan sosial yang bermanfaat bagi anak jalanan, yaitu berupa sebuah kegiatan belajar mengajar yang berjalan tanpa fasilitas yang layak, tanpa atap, tanpa gedung, dan tanpa perlindungan keselamatan. Karena pada konsep sekolah belajar ini kita melakukan beberapa dengan guru-guru relawan, jadi termasuk kita sekelasnya saja yang mau mengajar di sekolah situ silakan datang, dan sekolah kali ini juga hanya dijadwalkan hanya di hari Senin dan hari Kamis. Pemirsa, tempat itu dikenal sebagai sekolah pinggir jalan atau SPJ, yaitu sebuah ruang belajar darurat untuk mereka anak jalanan yang seharusnya mereka duduk di sekolah dan belajar dengan mengikuti beberapa kelas atau mendapatkan ilmu yang sesuai dengan usia mereka, tetapi mereka malah bekerja di usia yang bukan ranahnya untuk bekerja. Sekolah ini menjadi tempat di mana anak-anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan formal mencoba belajar, pemirsa, di tengah beberapa berisiknya kendaraan di pinggir jalan. Kebisingan jalan raya dan risiko kendaraan yang sangat tinggi membuat kami memilih isu ini. Dan kami juga mengangkat karena adanya ketimpangan besar antara kebutuhan pendidikan dan perlindungan anak dengan kenyataan di lapangan yang sangat jauh dari standar kelayakan. Pemirsa, fokus investigasi yang akan kelompok saya angkat terdiri dari empat hal pokok lainnya. Yang pertama, apakah pemerintah mengetahui keberadaan sekolah pinggir jalan ini dan bagaimana respon mereka dan apa yang mereka lakukan setelah mengetahui sekolah pinggir jalan ini? Apakah mereka sudah tahu tapi tidak melakukan apa-apa, ataupun hanya sekedar tahu saja, atau memang benar-benar belum tahu?
Dan yang poin kedua, bagaimana SPJ bisa terbentuk, dan siapa pencetusnya, siapa pelopornya, dan siapa pendirinya. Dan ketiga, bagaimana mekanisme pengajaran dan pengelolaan di sekolah pinggir jalan ini. Pemirsa yang perlu Anda ketahui, progres lapangan untuk kelompok saya untuk saat ini, progresnya sudah melakukan survei ke lapangan langsung ke lokasi SPJ di Ciceri. Kami melihat langsung kondisi belajar yang berlangsung di atas trotoar dan mengamati bagaimana para relawan pengajar serta anak-anak bertahan di tengah keramaian lalu lintas. Tidak hanya itu, kelompok kami juga telah melakukan diskusi internal terkait penyusunan surat kunjungan resmi untuk dinas-dinas terkait, terutama Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Namun penggalian informasi di level dinas ternyata tidak mudah. Proses perizinan dan wawancara perlu konfirmasi data yang cukup lama. Bahkan ada yang terkendala akses sehingga menjadi tantangan utama dalam pengumpulan informasi resmi. Kendati demikian pemirsa, inilah yang kami pahami dari beberapa hari sudah terjun ke lapangan dan melakukan segala diskusi rapat lainnya. Kami paham bahwa ini proses menjadi jurnalisme investigasi yang dimana menghadapi kerumitan yang banyak, salah satunya untuk mendapatkan akses informasi, untuk menguji kebenaran data, dan bagaimana berusaha membuka fakta seakurat mungkin untuk publik. Pemirsa, melalui penugasan ini mahasiswa tidak hanya belajar teori tentang jurnalisme, namun kita juga dipaksa dan belajar untuk memaksa diri kita berhadapan dengan kenyataan lapangan yang seringkali tidak kita duga. Liputan investigasi tentang sekolah pinggir jalan diharapkan dapat menjadi suara bagi anak-anak yang menggantungkan kehidupan mereka dan harapan mereka pada pendidikan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Bilgazal Syakira Bunga dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dalam menjalani hari dan sampai berjumpa untuk Learning Journal pekan depan, dan nantikan progres liputan berita investigasi dari kelompok saya, kelompok 3 selanjutnya di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.